Bahkan, ia rela menerima sanksi dari presiden karena tidak melaksanakan instruksi demi mengalokasikan dana anggaran pembelian mobil listrik untuk membangun pasar. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, menghapus anggaran pengadaan mobil dinas listrik untuk wali kota dan wakil wali kota Solo. Pengadaan mobil listrik sendiri dianggarkan dari APBD Kota Solo di tahun 2023. Sebagai informasi, pengadaan mobil dinas listrik di lingkungan aparat pemerintah daerah ini diatur dalam Instruksi Pemerintah atau Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 September 2022. Oleh karena itu, Gibran pun mengaku siap menerima sanksi karena mengabaikan pengadaan mobil listrik seperti yang telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi. Gibran punya alasan tersendiri terkait penghapusan anggaran pengadaan mobil dinas listrik ini. Menurut Gibran, kemampuan anggaran pemerintah Kota Solo masih sangat terbatas, sehingga perlu pertimbangan secara matang skala prioritas penggunaan anggaran daerah. Berbeda dengan DKI Jakarta yang memiliki APBD yang cukup tinggi dibandingkan daerah-daerah lain seperti Solo, karena DKI Jakarta merupakan ibu kota dan sekaligus pusat perekonomian dan bisnis. Maka dari itu, pihaknya masih akan mengkaji ulang anggaran daerah untuk pengadaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Sementara itu, harga kendaraan listrik saat ini di pasaran masih relatif lebih mahal daripada kendaraan konvensional. Harga mobil listrik bisa mencapai sekitar 800 juta rupiah dan itu pun sudah termasuk harga yang paling murah. Dengan anggaran sebesar ini, menurut Gibran, ia ingin mendahulukan penggunaan anggaran tersebut untuk sejumlah program-program prioritasnya di Solo. Salah satu program yang ia prioritaskan adalah pembangunan sejumlah pasar yang usianya sudah cukup tua, serta untuk membangun kelurahan dan membangun taman cerdas. Oleh karena itu, Gibran memastikan masih akan mempertahankan penggunaan mobil dinasnya saat ini, yaitu Kijang Innova yang ia kendarainya sejak awal menjabat wali kota Solo pada tahun 2021 silam. Lagi pula, menurut Gibran, kondisi mobil dinas Pemkot Solo saat ini masih dalam kondisi baik. Jadi, bagi dirinya, penggantian mobil dinas bukanlah sesuatu yang perlu ia prioritaskan. Gaya kepemimpinan wali kota Solo ini memang persis dengan Jokowi. Like father, like son. Gibran mampu mengulang kesuksesan kepemimpinan Jokowi di Solo. Bahkan, ia mampu mempertahankan citra baik Jokowi dalam dirinya. Kemampuan Gibran sebagai wali kota Solo yang sangat luar biasa untuk mengemban amanah dari rakyat. Bahkan, ia rela menerima sanksi dari presiden karena tidak melaksanakan instruksi demi mengalokasikan dana anggaran pembelian mobil listrik untuk membangun pasar. Bagi Gibran, dengan membangun pasar, maka akan membantu pemulihan ekonomi warga pasca pandemi COVID-19. Meskipun demikian, Gibran sadar bahwa peralihan ke kendaraan berbasis baterai tidak dapat dielakkan. Penggunaan kendaraan listrik selain untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan untuk menghemat energi, juga bisa menghemat pengeluaran biaya operasional, baik secara individu maupun pengeluaran daerah dan negara. Namun untuk saat ini, Gibran belum bisa memastikan kapan transisi ke kendaraan berbasis baterai akan dimulai di Pemkot Solo.
Jika nanti saatnya tiba, tak hanya kendaraan dinas. Gibran juga menginginkan bus dalam kota, Batik Solo Trans atau BST, dan kereta api Batara Kresna jurusan Solo Wonogiri nantinya juga menggunakan kendaraan berbasis baterai. Semua perencanaan penggunaan kendaraan listrik akan dilakukannya secara bertahap. Saat ini, pemerintah Presiden Jokowi Ma'ruf Amin sedang serius mengembangkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di tanah air. Penggunaan mobil listrik diharapkan bisa menjadi salah satu solusi atas isu pencemaran lingkungan yang disebabkan dari emisi karbon kendaraan yang menyebabkan pencemaran udara, khususnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kendaraan listrik cenderung lebih ramah lingkungan, sedangkan kendaraan berbahan bakar bensin menghasilkan banyak emisi karbon yang dikeluarkan ke atmosfer bebas, sehingga menghasilkan polusi. Untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, penggunaan mobil listrik adalah langkah yang tepat. Mobil listrik tidak menghasilkan emisi, sehingga dapat mengurangi jejak karbon. Mesin kendaraan listrik juga cenderung lebih tenang sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna kendaraan selama berkendara. Potensi dalam mengurangi kebisingan lalu lintas di tempat parkir dan di jalanan pun cukup signifikan. Keuntungan lain menggunakan kendaraan listrik adalah biaya yang dibutuhkan kurang dari setengah biaya operasional mobil konvensional. Selain penghematan biaya, tarif listrik juga jauh lebih stabil daripada harga bensin. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan meminta instansi pemerintah mulai dari pemerintahan daerah atau Pemda hingga kementerian menggunakan kendaraan listrik untuk kegiatan operasionalnya. Ini adalah upaya percontohan kepada instansi lainnya dan kepada masyarakat untuk dapat ikut menggunakan kendaraan listrik. Upaya pemerintah memperbanyak keberadaan kendaraan listrik berawal dari penjajakan investasi untuk pembangunan pabrik baterai sebagai komponen mobil listrik. Dengan maraknya instansi pemerintahan dan kementerian menggunakan kendaraan listrik, maka populasi kendaraan listrik ini akan semakin banyak. Dan tentunya akan mendorong pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik seperti lokasi pengecasan kendaraan listrik di tempat-tempat umum semakin banyak dan kian menjamur. Sahabat Kanal 3, kita perlu mengapresiasi Gibran sebagai wali kota Solo yang tidak kenal lelah memikirkan dan mencari terobosan untuk memajukan kota Solo. Semoga Gibran tidak mendapatkan sanksi yang berat akibat tidak melaksanakan instruksi dari Presiden. Karena bagaimanapun juga, Gibran memiliki alasan yang kuat dan dapat ia pertanggungjawabkan. Seorang pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan warganya di atas kepentingan pribadi. Gibran berhasil menjadikan warganya sebagai atasannya. Semoga Mas Gibran bisa membawa Solo semakin maju, sejahtera, dan terdepan dari segala sisi. Bersama saya Yanti, Speak Up!